Ya, oke teman-teman, sekarang hari Senin tanggal 7 April 2025, H+7 Lebaran, jam setengah 4 pagi. Saya berada di Kota Cianjur, tepatnya di Terminal Pasir Hayam Cianjur atau Terminal Jebrot. Dan saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Sindang Barang Cianjur Selatan. Untuk elopnya sih setahu saya ngetem di sana tuh. Ini kan ke arah Padalarang Bandung nih. Ini masuk ke dalam terminal, kanan ke arah Jakarta. Nah, ini arah Jakarta. Nah, elopnya ada di sana. Dan dulu sih saya juga jam segini nyampenya, sekitar jam 4-an lah. Itu tahun berapa ya? 2020-an kok nggak salah sih. Kita coba ke sana aja deh jalan. Ini ada penunjuk mata anginnya sih. Sana arah Sukabumi, kanan arah Bandung, balik arah Cibeber. Ini ada angkot-angkot. Nggak tahu tujuan mana, kayak Cianjur kota deh, pusat kota. Oh, itu Karunia Baktinya nggak jalan ternyata, Perpal, tujuan Garut. Di depan ini ada Toserba Cianjur. Nah, itu ada bis Karunia Bakti lagi ngetem. Tadi sudah nyala dia, mati mesin lagi. Mungkin sepi kali penumpangnya. Nah, ini kita ke arah Elep Sindang Barang. Tuh kayaknya ada di depan. Semoga aja ada yang berangkat jam segini. Ini ada ATM BNI juga. Kemudian di depan itu ada Alfa 24 jam. Jadi habis dari Sindang Barang nanti saya akan lanjut ke Pangandaran, naik Damri, Perintis. Dia jadwalnya pagi sama siang kalau nggak salah, sehari 2 kali doang. Nah, perjalanan dari sini ke Sindang Barang tuh berliku-liku teman-teman. Nanti lah kita lihat aja gimana jalurnya, treknya. Indo Alfa 24 jam. Nah, ini nih elep-elep yang ke Sindang Barang. Nggak tahu ya ini ke Sindang Barang semua apa ada ketujuan lain. Saya nggak terlalu hafal sih soalnya. Aduh, kucing. Mana ya? Yang jalan duluan. Elep-elep ini. Jangan-jangan ini yang jalan duluan nih, udah nyala dia. Kita coba nyebrang yuk. Ini kali ya. Sindang Barang nggak? Ini berangkat? Depan ada, oke. Berapa ke Sindang Barang? 12. 12 tuh 12. 120 anjing, mahal banget ya. Tidak menunggu lama, mobil langsung diberangkatkan dari Pasir Hayam Cianjur menuju Sindang Barang Cianjur Selatan. Menurut bapak supirnya sih estimasi sampai di Sindang Barang itu sekitar jam 8 lewat. Wow, lama juga ya. Dan ini saat ini penumpangnya baru ada 4 orang teman-teman. Dan di sebelah saya ini ada si bapak yang baru naik. Jadi saya duduk di tengah-tengah. Dari Cianjur ke Sindang Barang kita akan menempuh jarak sejauh 104 km. Ini ibarat kata kita kayak naik elep dari Depok ke Cikampek. Bahkan lebih cepat naik elep dari Depok ke Cikampek sih, nggak akan nyampe 4 jam. Jakarta Bandung aja waktu tempuhnya cuma 3 jam kalau naik travel. Jadi bisa dibilang ini jaraknya lumayan jauh. Sebenarnya yang bikin jauh itu karena jalurnya berlika-liku. Kalau gak berlika-liku mungkin jaraknya cuma sekitar 70 kilometeran aja kali. Nah teman-teman, ini kembalinya.
30.000. Tadi bayar 150. Mahal juga ya, 120. Kaki dulu, kaki dulu. Di sini udaranya lumayan dingin teman-teman. Wih, pantes dingin. 20 derajat. Dan kayak di belakang tuh ada sungai deh, ada suaranya, suara air. Oh, ini musola.
Nah, kalau saya perhatiin sih sejauh ini tuh di jalan ini banyak sekali warung-warung kecil yang masih buka. Dan di warung-warungnya itu kayak ada bangku-bangku buat istirahatnya. Dan kayaknya sih emang ini tuh jalur rame ya, jalur wisata apalagi saat musim liburan gini. Jadi kalau kalian lewat sini dini hari atau tengah malam mungkin gak usah takut karena di sepanjang jalan tuh banyak banget warung-warung kecil. Yang penting sih kendaraan sehat aja karena kalau saya perhatiin di sini tuh yang agak susah bengkel. Jadi selain dilalui oleh angkutan umum berjenis elep atau mikrobus, di jalur ini juga dilalui oleh angkutan umum berjenis bis medium. Dan tripnya sudah saya pernah buatkan beberapa waktu lalu dari Cianjur ke Warung Awi, Kadu Pandak. Jadi untuk bis medium itu nggak ada yang ke Sindang Barang. Yang ke Sindang Barang ini hanya dilayani oleh elep saja atau mikrobus. Nah, di depan kita ini ada pertigaan. Kalau ke kiri itu mengarah ke kota Bandung, melewati Bunijaya, Gunung Halu, Sindangkerta, Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Untuk angkutan umum dari kota Bandung hanya ada sampai ke Bunijaya saja. Nah, dari Bunijaya ke Sukanegaranya ini nggak ada angkutan umum, jadi kita harus naik ojek. Tali. Tak terasa setelah 2 jam perjalanan dari terminal Pasir Hayam Cianjur, akhirnya kita tiba di pusat kecamatan Sukanegara. Ditandai dengan banyaknya pertokoan di sisi kanan dan kiri jalan. Nah, kalau udah di Sukanegara ini, tandanya kita sudah berada di tengah-tengah antara Cianjur dan Sindang Barang. Dan di Sukanegara ini juga ada perjalanan jalan, kanan itu ke arah Warung Awi, Kadu Pandak. Beberapa waktu lalu ketika saya naik bis Mulia Jaya itu rutenya dia belok kanan sana teman-teman. Nah, kali ini kita ambil kiri mengarah ke Sindang Barang. Dari Sukanegara ke Sindang Barang itu masih ada sekitar 2 jam perjalanan lagi. Jadi masih terhitung lumayan jauh lah ya.
Ini pasarnya nih. Tuh, rame banget. Enggak sih, enggak terlalu rame. Tapi udah pada buka. Kadung Pandak, Warung Awi. Jadi pasarnya ini apa itu pasar? Beberapa waktu lalu saya pernah ke arah Warung Awi naik bis apa ya, lupa namanya. Itu tahun 2023 Lebaran kemarin. Ini mau berangkat kayaknya. Berangkat, Pak. Dewasa, Dewasa. tangga. Tidak pula. Yang di payunnya.
Setelah 3 jam perjalanan dari Cianjur, akhirnya kita tiba juga di pusat kecamatan Pagelaran, ditandai dengan adanya Masjid Agung. Nah, di depan Masjid Agung itu terlihat sebuah elep yang terparkir, dan ini adalah elep rute Pagelaran ke Ciwidey yang beberapa waktu lalu pernah saya buatkan tripnya. Dia berangkat dari Pagelaran itu jam setengah 8 pagi, dan rutenya seru banget sih. Melewati banyak curug, salah satunya adalah Curug Citambur yang waktu itu sempat viral. Ya. Nanti percabangannya ada di depan, percabangan ke Ciwidey. Katanya sih udah bagus jalannya. Nah, deket sini nih percabangannya. Oh, ini dia nih. Ke Curug Citambur, Ciwidey nih, belok sini. Udah bagus jalannya. Jauh tabok, burukan kacang-kacang. Nah, kalau teman-teman pengen lihat POV versi naik di atap elep, kalian bisa tonton video saya yang ada di layar kaca ini. Seru sih, dan di perjalanan ini saya gak ngatap dulu ya karena elepnya kosong, mau ngatap juga nggak enak. Jadi ya udahlah. Lagi juga udah puas waktu itu ngatap di jalur ini, seru abis pokoknya. Jalannya langsung kayak gini, langsung turun, langsung naik lagi. Mengerikan banget kalau yang nggak tahu Medan tuh. Kang, kalau dari Cidaun ke Ciwidey jam berapa? Jam 12 Siang. siang. Itu doang? Apa Ada jam 12 siang. terakhir jam berapa sih? Iya. Oh, paling pagi? Paling pagi jam 6. Oh, jam 6.
Jadi foto. Lumayan dapat sewa. Ya, awas jatuh. Nah, Hampir jatuh. kemarin katanya abegetan. Tujuan Leles. Banyak tujuan Leles di sini dari tadi lewat. Ini ada elep lagi nih. Mana nih? Cijati. Lucu orang sama abang bangun. Apel pagi, apel pagi. Ini tujuan Leles, dari arah Leles. Leles apa Leles dibacanya? Duh, asik banget lihat suasana pagi kayak gini. Seru banget gitu. Waktu itu saya lewat gak serame ini. Pasar apa sih ini? Oh, Pasar Tanggung. Bang, berapaan bang? Berapaan? Kemarin 24. Ya udah, boleh deh. Ada rasa apa aja? Strawberry, coklat, kacang. Coklat. Nah, ini enak nih. Mantap. Pijakan untuk sama kan ada marah ya teman? Hah? Ada marah apa coba lagi mah? Lalu mana? Ada marah sih ada. Klasik banget coy. Buset. Masih jalan. Loh. Ini ada tukang apa tuh? Bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau kayaknya. Oke, ini kita berangkat lagi dari Pasar Tanggung. Nyampe Sindang Barang jam berapa nih? Jam 8 lewat kayaknya. Nah, buat kalian yang pengen coba naik bis Damri Perintis dari Sindang Barang ke Pangandaran, kalau bisa sih jangan naik elep yang keberangkatan jam 6 pagi dari Cianjur Pasir Hayam ya, karena nggak keburu nanti pas sampai di Sindang Barangnya. Soalnya yang terakhir itu Damri berangkat jam 10 pagi, yang paling pagi jam 7. Nah, di sini nih percabangannya. Tuh kanan bisa ke arah Kadu Pandak tuh. Kadu Pandak, terus ke arah Cianjur lagi juga bisa balik lagi.
Dari ketinggian ratusan mdpl, sekarang kita sudah kembali di ketinggian puluhan mdpl dan sudah dekat dengan pesisir laut. Jadi menurut saya dengan tarif Rp60.000 dengan menempuh jarak sejauh 100 km termasuk murah sih. Terlebih lagi kita agak belusukan jalurnya, terus juga disuguhkan dengan pemandangan indah. Terbayarlah dengan pemandangannya. Apalagi pagi ini cerah banget cuacanya. Jadi saran saya buat teman-teman yang mau mencoba elep ini, berangkatlah pagi. Kalau bisa sih sebelum subuh, atau kalau mau enak sih setelah subuh ya, biar subuhan dulu, biar tenang gitu. Jangan berangkat siang, karena kalau berangkat siang cahaya mataharinya kurang maksimal, jadi nanti kurang bagus kalau buat snapgram. Dan untuk kondisi jalan dari Sindang Barang sampai Cianjur ini sudah sepenuhnya mulus ya. Enggak sepenuhnya sih, sekitar 90% mulus aspal seperti inilah. Dan sepanjang jalan juga saya nggak ngeliat tanjakan ataupun turunan yang ekstrim dan terjal. Jadi aman banget nih buat kalian yang mau lewat jalur ini, tapi pakai motor Matic 110cc kayak Beat, Vario dan sejenisnya. Dan jalur ini juga aman dilewati malam hari atau dini hari karena di sepanjang jalan tuh banyak warung 24 jam yang buka. Oke, akhirnya sampai juga nih kita di alun-alun Sindang Barang. Hampir 5 jam perjalanan, 5 jam deng dari Cianjur. Nih kita tiba juga di Sindang Barang, Cianjur Selatan tuh, alun-alunnya di depan situ. Nah ini mobilnya lanjut ke arah Cidaun. Nah, rencananya dari Sindang Barang saya akan lanjut perjalanan menuju ke Pangandaran. Cuma ini Damrinya ada apa enggak ya? Ini alun-alun Sindang Barang. Udah lama nggak kesini. Bisa sih Damri parkir di situ tuh, cuma kagak ada lagi. Oke lah, kita nyebrang dulu deh. Saya mau ke masjid besar sekalian, mau buang air kecil, cuci muka, kita lanjut lagi di sini. Biasanya sih Damri parkir di sini nih, cuma kagak ada ini dia. Lantas parkir di mana dia? Jam berapa jadwalnya ya? Alun-alun Sindang Barang. Nah tuh di situ ada masjid besar Sindang Barang. Ini rame amat nih. Woi masih libur coy. Nah biasanya Damri parkir di sebelah kanan, cuma kagak ada. Dari Sindang Barang ini juga ada Damri ke Tegal Bulet, cuma saya nggak tahu jadwalnya. Tegal Bulet tuh ke arah sono, balik lagi ke arah Sukabumi. Toilet tuh. Oke lah teman-teman, jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kita lanjut ke video berikutnya ya. Saya mau buang air kecil dulu, terus cuci muka biar seger dikit. Di situ lanjut lagi. Gokil.